Hai, perkenalkan nama saya Dini Dwi Astuti, NIM 5011193035. Ini dia jawaban dari diskusi 9. Yang pertama, di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri Adiluhur yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, terdapat masalah ketimpangan pendidikan yang terjadi di negara maju, seperti keterbatasan akses dan kesulitan mencapai keadilan pendidikan. Siswa dari latar belakang sosial atau keluarga yang kurang mampu sering menghadapi keterbatasan dalam fasilitas dan kualitas pembelajaran karena ketidakmerataan dalam kualitas dan akses pendidikan. Selain itu, pendidikan yang adil dan inklusif, termasuk dari kelompok ekonomi lemah dan minoritas, masih menjadi tantangan besar, baik di negara maju maupun di daerah lingkungan tempat saya tinggal. Namun, ada perbedaan fundamental dalam asal-usul masalah yang dihadapi. SD tempat saya mengajar, tantangan utamanya terdiri dari kurangnya fasilitas, keterbatasan dan sumber daya yang belum cukup, serta beragamnya tingkat pendidikan orang tua yang berdampak pada dukungan belajar di rumah. Di sisi lain, negara yang telah berkembang, isu yang dihadapi lebih rumit karena melibatkan kebijakan pendidikan nasional, sistem pendukung yang belum efektif, serta keberagaman budaya dan sosial yang lebih kompleks. Dengan kata lain, permasalahan di daerah saya ini lebih berorientasi pada praktik dan teknis, sementara di negara maju lebih pada aspek spiritual dan sistemik. Faktor ekonomi dan infrastruktur merupakan hambatan yang signifikan di Kabupaten Lampung Timur. Banyak siswa menghadapi kesulitan dalam mengakses pembelajaran online karena keterbatasan perangkat serta signal atau koneksi internetnya. Sementara sekolah-sekolah kekurangan ruang kelas dan materi ajar, di sisi lain, dalam konteks negara maju, masalah utama seringkali berfokus pada efektivitas kebijakan pendidikan inklusif, perbedaan antara sekolah-sekolah unggulan dan yang kurang beruntung, serta penyesuaian sistem pendidikan terhadap keragaman budaya siswa. Walaupun demikian, ketimpangan pendidikan baik dari tingkat lokal maupun internasional tetap mempengaruhi pengembangan potensi siswa dari kelompok yang terpinggirkan. Dengan pertimbangan perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendidikan merupakan salah satu yang umum meskipun ada perbedaan dalam konteks di setiap wilayahnya. Solusi untuk masalah yang saya hadapi adalah perbaikan infrastruktur, peningkatan anggaran pendidikan, dan pendampingan orang tua di rumah. Sementara negara maju harus memperkuat kebijakan yang mendukung dan sistem yang lebih adil untuk mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas. Upaya dapat dilakukan secara lebih terarah di tingkat lokal maupun global dengan memahami akar masalahnya. Yuk, lanjut. Jawaban yang kedua, untuk mengatasi ketimpangan itu telah membuat 5 kebijakan utama. Pertama, mereka memperkuat pendidikan dasar dengan menerapkan pendekatan inklusif untuk memastikan akses yang sama sejak jenjang awal. Yang kedua, mereka mereformasi sistem beasiswa dan dukungan keuangan untuk siswa yang keluarganya kurang mampu. Yang ketiga, mereka membangun kurikulum yang responsif terhadap keberagaman budaya untuk memahami kebutuhan siswa migran. Yang keempat, legislasi khusus untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, memperkuat payung hukum. Yang kelima dan yang terakhir, untuk menghentikan rantai ketidakadilan yang bermula dari pendidikan, perempuan dalam dunia kerja diberikan perlindungan khusus. Kebijakan-kebijakan ini memiliki hubungan yang kuat dengan isi modul MPDR 5302 mengenai studi perbandingan pendidikan dasar, menganalisis berbagai strategi yang diambil oleh negara-negara untuk membangun sistem pendidikan dasar yang adil dengan penekanan pada keseimbangan antara mutu pendidikan dan distribusi kesempatan seperti yang dinyatakan oleh OECD. Modul ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pendidikan tidak hanya dilihat dari pencapaian akademis, tetapi juga dari sejauh mana sistem pendidikan dapat memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kedua sumber tersebut sama-sama menegaskan betapa pentingnya adanya kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah-masalah mendasar yang berkaitan dengan ketidaksetaraan.
Pelaksanaan kebijakan ini memberikan ilustrasi nyata tentang bagaimana masalah-masalah dalam modul menjadi tindakan yang konkret. Contohnya, program beasiswa yang didasarkan pada kebutuhan yang dikelola sejalan dengan diskusi modul mengenai pentingnya dukungan finansial bagi siswa yang kurang mampu. Demikian pula, kebijakan afirmatif untuk migran dan perempuan mencerminkan prinsip-prinsip inklusivitas dalam pendidikan yang juga dibahas dalam modul. Kedua aspek ini menunjukkan bahwa untuk menangani ketidakteraan pendidikan diperlukan intervensi yang beragam dan mencakup faktor-faktor finansial, kurikulum, regulasi, dan perlindungan sosial. Secara keseluruhan, saling melengkapi dalam menawarkan sudut pandang komparatif mengenai penanganan ketimpangan dalam pendidikan. Tulisan tersebut menyajikan contoh nyata dari berbagai negara maju, sedangkan modulnya memberikan kerangka teoritis dan konseptual untuk memahami isu-isu ini. Keduanya menekankan bahwa pendidikan yang bermutu dan adil hanya dapat dicapai melalui komitmen politik yang mendalam, kebijakan yang tepat sasaran, dan pelaksanaan yang berkelanjutan. Ini bisa menjadi sumber yang berharga bagi Indonesia untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Yuk, lanjut. Jawaban yang ketiga, sistem pendidikan di Jepang telah menunjukkan adaptasi yang responsif terhadap PISA yang tercermin melalui berbagai perubahan dalam kurikulumnya. Saat skor PISA di Jepang menunjukkan penurunan pada awal 2000-an, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi segera melaksanakan revisi menyeluruh terhadap Common of Study. Pada tahun 2008 hingga 2009, fokus dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan utama yang diukur oleh PISA, terutama dalam bidang literasi, membaca, matematika, dan sains, serta mengintegrasikan kemampuan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Kurikulum yang diperbarui ini tidak hanya memberikan penekanan dalam penguasaan konten akademis, tetapi juga penerapan keterampilan dalam konteks global. Kurikulum di Jepang menggunakan pendekatan terpadu yang menggabungkan metode lintas disiplin dan pembelajaran disiplin ilmu. Pendekatan ini memungkinkan siswa memahami materi secara konstekstual. Sistem penilaian telah berkembang dari pengukuran hafalan menjadi penilaian berbasis kompetensi yang menilai kemampuan untuk analisis, pemecahan masalah, dan ekspresi ide, untuk memastikan bahwa kompetensi lulusan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Informasi ini didukung oleh mekanisme evaluasi nasional yang menyeluruh, serta kolaborasi dengan industri dan perguruan tinggi. Kurikulum yang fleksibel sangat penting untuk mengimbangi kebutuhan siswa yang beragam dengan standar nasional. Usaha yang dilakukan Jepang menunjukkan hasil yang menggembirakan, terlihat dari pemulihan peringkat PISA yang stabil sejak tahun 2012, bahkan melampaui banyak negara yang ada dalam anggota OECD. Keberhasilan ini mencerminkan efisiensi modul kurikulum yang responsif, digabungkan dengan sistem penilaian yang berbasis pada kompetensi dan keselarasan kebijakan pendidikan dengan tantangan global yang ada. Pengalaman yang didapat Jepang memberikan wawasan berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia, mengenai pentingnya kurikulum yang bisa beradaptasi, berfokus pada siswa, dan didukung oleh evaluasi yang terus-menerus. Metode ini tidak hanya meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang penting untuk bersaing di tingkat global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.